Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Stella Kim bakal lanjut lagi ya, review cerita Shinbi Sao season 5 episode 7. Oke, langsung aja. Gembi yang mendengar langsung memarahi Hyunwoo. Hei, bukankah kalian adalah pengusir makhluk? Seorang pengusir makhluk seharusnya bertugas menyelesaikan kasusnya dan baru meninggalkan tempat kejadian. Dia meletakkannya, tampak sebuah foto yang setengahnya tertutup cairan slime berwarna merah. Kenapa sebagian tertutup? Iya, bisa-bisanya. Tepat menutupi bagian wajah. Benar sekali. Seperti ikut terkejut. Hah? Siput itu muncul lagi. Hah, apa yang sedang dilakukannya? Sepertinya sedang membuat simbol atau tanda. Hari yang tampak sedang merangkai kebenaran, mencoba memakai cermin teman-teman. Ia pun mengarahkan cermin ke arah cairan slime hijau itu. Sepertinya, Hari mencurigai sesuatu. Tak lama kemudian, cairan hijau dan siput tersebut ketakutan, lalu kabur dan menyelimuti anak laki-laki yang sedang bersembunyi di dalam selimutnya. Tampak juga ibu yang sepertinya berbohong itu sedang memeluk dan melindungi anak laki-laki tersebut. Shinbi akhirnya mengeluarkan tongkat kubus ajaibnya dan berhasil mengusir siput-siput itu. Namun, masih tampak cairan slime berwarna hijau yang bertebaran di sudut jendela kamar. Duri yang melihat sisa-sisa cairan slime itu pun memberitahukan kakaknya Hari. Hari yang ingin menyampaikan sesuatu tampak menundanya dan tertuju pada cairan slime hijau itu. Baiklah, mari kita bergegas mengikuti jejak cairan slime hijau itu sebelum terlambat. Mereka pun menemukan sebuah gudang bawah tanah yang kotor dan gelap. Hari pun menyalakan lampu dari ponselnya. Kemudian, memimpin mereka semua untuk menuruni tangga satu persatu yang gelap itu. Tampak cairan itu masuk melalui sebuah pintu. Dengan berhati-hati, Hari mencoba membukanya. Aku sepertinya tidak bisa membukanya. Seperti ada sesuatu yang menahanku. Kalau memang begitu, mari kita bersama-sama mendorongnya. Oh, baiklah. 1, 2, 3. Mereka berlima pun berhasil membukanya dan tampak terjatuh. Sebenarnya apakah ini? Oh, cahaya apakah itu? Mereka pun mengikuti arah cahaya dan menemukan warna slime yang menempel kali ini berwarna merah. Shinbi yang dapat merasakannya menyampaikan bahwa rupanya ruangan ini merupakan sambungan dari dasar sumur yang mereka lihat tadi. Lalu, Duri yang terkejut karena melihat penampakan makhluk dari atas berteriak. Ada makhluk! Shinbi pun sempat mengira penampakan itulah yang disebutkan merupakan makhluk terkutuk yang menghantui rumah ini. Berbeda dengan Hari yang masih merasakan kejanggalan karena warna slime yang berbeda. Tak lama kemudian, muncul penampakan siput yang besar sekali, kemudian bersatu dengan cairan slime berwarna merah itu. Gembi mengatakan bahwa benar ia merasakan... Apa yang terjadi? Jadi ibunya Giwon juga adalah seorang makhluk. Hari yang menyaksikannya langsung memungut kalung yang terjatuh dan membukanya. Tampak Hari yang sepertinya telah mengetahui sesuatu. Oh, rupanya... Tampak juga ibu Giwon menyerang wanita yang dikurung di dalam dasar sumur dengan cairan slime merahnya. Ia pun tampak terjatuh. Aku tidak akan memaafkan siapapun yang ingin mengambil anakku. Aku akan menghabisi kalian semuanya. Hari pun berkata, Tidak akan terjadi. Anak itu bukan anakmu. Kau juga tahu kan kalau dia bukanlah anak kandungmu. Apa yang baru saja kau katakan? Baiklah, pertama-tama nama anak itu bukanlah Giwon, tapi adalah Seonghwan. Dan yang benar-benar penghuni pindahan baru adalah keluarga Seonghwan, bukanlah Anda. Tidak, siapa bilang? Aku dan anakku Giwon telah tinggal di sini sejak bertahun-tahun yang lalu. Kemudian, foto yang terpasang di figura tertutup bagian wajahnya sepertinya juga sengaja ditutup olehmu. Dan seperti yang tampak di foto kalung yang dipakai Seonghwan, wajah ibunya bukanlah Anda. Jadi, segera akhiri perbuatanmu yang hanya berpura-pura menjadi ibu tersebut. Kamu adalah ibu palsu. Tidak ada hal seperti yang kau katakan itu. Akulah ibunya yang sebenarnya. Wanita itu akhirnya melompat dan menyatukan cairan slime merah miliknya dan berubah wujud menjadi makhluk siput yang sangat besar. Tampak juga ia masih membawa anak kecil yang bernama Seonghwan. Ia pun berteriak sangat kencang dan tak bisa menahan amarahnya. Sebenarnya, siput ini merupakan makhluk baik yang biasanya tidak mengganggu. Namun, karena bersatu dengan jiwa ibu Giwon yang penuh kesedihan dan amarah yang terpendam, akhirnya mereka menjadi makhluk siput. Hah? Apa? Jadi dia pun tidak mengetahui jika ia sudah meninggal. Oh, makanya dia mengirim permintaan melalui blog pengusir makhluk W. Seonghwan yang terlihat tersadar melihat ibunya yang masih tak berdaya karena serangan dari makhluk siput. Ibu. Sepertinya Seonghwan sangat merindukan ibunya. Tapi, makhluk siput yang mendengarnya malah menangkap Seonghwan dan mengunci Seonghwan dengan cairan slime berwarna merahnya sambil berkata, Anakku, kau adalah anakku. Hari yang tanpa ragu dengan keren mengeluarkan gospel Jero-nya. Sohwan! Tampaknya Hari memanggil makhluk Sandman. Kali ini, ia tidak menunggu lagi langsung saja menaikkan level kekuatan makhluk Sandman dengan bola makhluk Jero-nya itu. Akhirnya, cukup sekali saja Sandman memberikan serangan mautnya, tampak makhluk siput yang langsung melemah. Sandman pun meluncurkan serangan kedua. Dan rupanya, seketika dapat membebaskan Seonghwan yang ditangkap barusan. Seonghwan yang melompat akhirnya terjatuh di pelukan ibunya yang ia rindukan selama ini.
makhluk siput tampak sangat marah dan menyerang wajah Sandman dengan cairan slime merahnya. Belum berhenti sampai di sana, makhluk siput pun menyerang Hari dan teman-temannya yang mencoba menghalanginya. Hari yang juga tak berdaya berteriak memberikan signal kepada Sandman. Sandman, sekarang! Makhluk Sandman pun langsung terbang dan menyerang dengan dahsyat. Akhirnya, makhluk siput pun tampak tak dapat bangkit kembali. Seketika, Hari yang menghampirinya pun melihat kisah semasa hidup dari makhluk siput ini, teman-teman. Rupanya, di masa hidupnya tampak Ibu Gyuon yang berpakaian sangat lusuh. Ia sedang berjalan menghampiri seorang anak laki-laki yang bermain di taman. Anakku, rupanya kau di sini. Sambil memeluk anak tersebut dari belakang, ia pun berkata, Ibu telah mencarimu di mana-mana, nak. Tapi, malahan anak itu tampak sangat terkejut dan ketakutan. Hah? Anda siapa? Bahkan, ibu kandung anak itu yang mengetahuinya langsung mendorong Ibu Gyuon dan menyarankannya untuk segera pergi dan tidak mengganggu anaknya lagi. Ibu anak tersebut pun terlihat telah mengetahui perbuatan Ibu Gyuon yang bukan pertama kali rupanya. Terdengar dua orang warga desa yang juga membicarakan Ibu Gyuon saat berjalan sendirian. Lihatlah, anaknya meninggal duluan, makanya jiwanya sedikit terganggu. Iya sih, tapi tetap saja bagaimana bisa dia mencoba merebut anak orang dan menganggap anaknya lagi. Sangat menakutkan. Ibu Gyuon yang mendengarnya pun mulai sadar. Lalu dia ingat jika Gyuon telah tiada. Ia pun yang kehabisan tenaga akhirnya terjatuh di tanah. Terdengar juga, ia tak henti-hentinya memanggil nama Gyuon anaknya. Tanpa sengaja, ia melihat seekor siput yang tampak sepertinya. Kehausan, tak berdaya, dan terjatuh di tanah. Ia pun membantu siput itu dengan melemparnya ke sumur yang ada di dekatnya itu. Lalu, tampak Ibu Gyuon yang tidak bertenaga lagi. Tubuhnya pun melemas. Ia menyandarkan tubuhnya ke dekat sumur tersebut. Dan akhirnya, di luar sadar sepertinya ia pun membiarkan tubuhnya yang terjatuh di lubang sumur itu. Oh, rupanya ia sangat merindukan anaknya. Hari pun meneteskan air matanya. Tak lama kemudian datanglah arwah siput yang ditolong Ibu Gyuon semasa hidupnya. Tampak cahaya hijau yang menyala. Dan sepertinya ialah penyebab kemunculan cairan slime hijau itu, teman-teman. Rupanya, siput itu berusaha untuk menolong Ibu Gyuon. Ia melindungi Ibu Gyuon yang ingin menjadi makhluk jahat. Siput itu dengan tulus ingin membalas budi Ibu Gyuon yang telah menyelamatkan nyawanya. Oleh karena itu, apapun perbuatan Ibu Gyuon, dia hanya ingin berusaha untuk membantunya demi membalas budinya. Nah, ini dia rupanya alasan Hari yang menggunakan cermin. Rupanya si Hari ingin melihat pesan yang disampaikan olehnya. Dan pesan tersembunyinya adalah, tolong. Sepertinya ia meminta pertolongan karena tidak ingin Ibu Gyuon menjadi jahat, teman-teman. Akhirnya, Ibu Gyuon pun berterima kasih. Oh, jadi rupanya kau yang ingin membantuku selama ini. Lalu, maafkan aku Ibu Seonghwan. Ibu Gyuon terlihat menangis terseduh-seduh. Sambil berkata, aku juga pasti akan bertemu dengan Gyuon suatu saat nanti. Iya benar, pasti akan bertemu. Terima kasih kalian semuanya. Akhirnya, ia pun naik dengan tenang. Dan begitulah kisah makhluk siput yang menyedihkan. Tampaknya, Hari dan teman-temannya pun mengantar arwah siput hijau pelindung yang baik itu ke lembah sungai. Seonghwan dan ibunya pun dapat kembali menjalani hidup seperti dahulu lagi dengan tenang. Tiba keesokan hari di sekolah. Si Hari tampak murung. Apakah Hari sedih karena tiba-tiba si Kang Lim menghilang tanpa pamit? Atau Kang Lim dan Chongga menghilang secara bersamaan? Atau juga karena si Gaan sedang sakit? Tampak juga Pak Guru sedang mengumumkan sesuatu. Kira-kira pengumuman apakah kali ini? Wah, ini bukan mimpi kan? Rion kembali lagi ke sekolah, teman-teman. Oh my god, cakepnya itu berkali-kali lipat. Bukan hanya kita semua, ternyata si Hari tampak sangat terkejut. Nah, tapi kira-kira apakah alasan utama si Rion kembali ke sekolah, teman-teman? Apakah dia ingin mendekati Hari? Walaupun memang si Rion dulunya pernah suka sama si Hari, tapi sepertinya mereka berdua hanya bersahabat. Sepertinya kalau ini bukan deh, tapi ya kita kasih kemungkinan aja pertama ya. Yang kedua, apakah dia datang karena suruhan Anijeto? Kalau yang kedua, sepertinya agak janggal juga ya kenapa tiba-tiba Anijeto mengirimnya. Ataukah Ibu Kang Lim meminta tolong kepada Anijeto untuk membantu dalam mengatasi pasukan dan tim Guito? Kalau yang ketiga ini, sepertinya mungkin dia mengetahui kekacauan di tim Guito. Dugaan Stella Kim, kalau si Kang Lim bakal berubah menjadi pasukan Guito, dan pasukan Guito itu kan jelas-jelas adalah musuh dari tim Hari, teman-teman. Jadi, kalau misalnya si Kang Lim harus berhadapan dengan Hari, wah, gimana ya teman-teman? Terlihat juga kalau hubungan Ibu Kang Lim dan Anijeto cukup dekat kan? Jadi mungkin saja dia meminta bantuan ke Anijeto, dan akhirnya si Anijeto mengirimkan Rion. Jadi mungkin Rion ini juga mempunyai misi tertentu yang kita tidak tahu dan kita bakal pecahkan di episode berikutnya tentunya. Oke deh, kalau gitu hari ini Stella Kim review ceritanya sampai di sini dulu ya teman-teman. Bagaimana? Makin seru kan? Stella Kim bakal lanjut lagi tentunya di review cerita episode selanjutnya di channel Stella Kim. Jangan lupa subscribe, like, dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim. Follow juga Stella Kim Official di Instagram dan Jepeto ya. Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Saranghaeyo!